Oke, yang pertama kali akan kita bahas adalah mekanisme pernapasan dada. Untuk pernapasan dada nanti akan melibatkan kinerja tulang rusuk atau otot antar tulang rusuk. Sedangkan satu lagi untuk pernapasan perut lebih ke diafragma atau otot diafragma. Baik mekanisme pernapasan dada dan perut nanti akan melibatkan proses inspirasi dan proses ekspirasi. Oke, ini adalah gambaran untuk mekanisme pernapasan dada. Biasanya di soal-soal yang muncul adalah gambaran seperti ini. Cara membedakan kalau nanti yang muncul berbentuk gambar, pertama dilihat dari arah udara yang masuk. Kalau udaranya tanda panahnya masuk ke dalam, berarti dia sudah pasti adalah inspirasi. Nah, kalau tanda panahnya keluar, berarti ekspirasi. Lalu yang kedua bisa dilihat dari penggembungan atau ukuran dari paru-paru. Kalau paru-parunya, rongga paru-parunya membesar, berarti itu inspirasi. Kalau mengecil, berarti ekspirasi. Itu cara membedakan secara gambar untuk pernapasan dada di proses inspirasi maupun ekspirasi. Kita lihat secara proses detailnya. Yang pertama adalah untuk proses inspirasi. Untuk in itu berarti masuk, sudah jelas ya, inspirasi itu masuk, ini mekanismenya. Yang pertama pasti dimulai dengan adanya otot yang berkontraksi. Ingat urutannya harus ada otot yang berkontraksi dulu, bukan tulangnya yang berkontraksi melainkan otot. Karena seperti pelajaran di sebelum-sebelumnya, bahwa yang bisa bergerak atau berkontraksi itu adalah otot. Jadi pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, akibatnya tulang rusuknya naik atau terangkat. Ini naik, terangkat. Kalau ingin membuktikan, silahkan coba melakukan pernapasan dada, pernapasan tarik napas. Nanti dadanya akan naik, tulang rusuknya akan naik, lalu rongga dadanya akan lebih besar. Akibatnya, pada saat rongga dada membesar, maka tekanan paru-paru turun. Ini sesuai dengan hukum tekanan. Kalau yang di pertemuan sebelumnya atau di bab sebelumnya, tekanan sama dengan P sama dengan F per A. F per A. Namun di sini saya akan mengganti si A-nya dengan volume. Artinya, hubungan antara tekanan dan volume adalah berbanding terbalik. Berarti pada saat berbanding terbalik, pada saat volume turun, maka tekanan besar. Di sini rongga dada atau volume rongga dada membesar, akibatnya tekanan di dalam rongga dada atau di dalam paru-paru turun. Tekanan turun, maka butuh sesuatu yang masuk, barulah udara dari luar masuk, disebut inspirasi. Itu untuk yang inspirasinya, sedangkan yang ekspirasinya bisa kita buat sendiri. Oke, kita buat. Selalu diawali dengan otot yang berkontraksi. Otot apa? Karena ini pernapasan dada, berarti otot antar tulang rusuk, atau bolehlah otot tulang rusuk berrelaksasi. Ini lawannya ya untuk ekspirasi. Lalu apa akibatnya? Karena berelaksasi, tulang rusuk turun. Dicoba saja di rumah, lalu tulang rusuk turun, berarti rongga dada mengecil. Rongga dada kecil, tadi terkait dengan hukum tekanan. Rongga dada kecil berarti tekanan paru-paru naik. Berarti di dalam itu tekanannya naik atau besar. Karena besar harus dikeluarkan, karena kepenuhan harus dikeluarkan, makanya terjadilah ekspirasi. Jadi ini tinggal dibalik saja untuk inspirasi dan ekspirasinya. Itu untuk mekanisme pernapasan dada. Kita next ke mekanisme pernapasan perut. Perbedaannya nanti melibatkan diafragma. Ini gambarannya. Untuk yang pernapasan perut, sama untuk membedakan inspirasi-ekspirasinya, lihat tanda panah. Apakah dia masuk atau keluar. Yang kedua, di sini untuk pernapasan perut lebih menekankan ke area diafragma. Kalau diafragmanya lebih mendatar berarti inspirasi. Kalau lebih mencekung, lebih melengkung, berarti dia ekspirasi. Kita lihat satu persatu untuk mekanisme pernapasan di inspirasi dan ekspirasinya. Oke, untuk inspirasi sama, pasti melibatkan otot. Di sini adalah otot diafragma dan dia harus kontraksi atau bekerja. Pada saat otot diafragma kontraksi, apa yang terjadi? Diafragmanya agak mendatar atau lebih mendatar. Saya gambarkan, ini lebih mendatar.
Satunya lagi nanti untuk lawannya adalah yang lebih melengkung. Oke, kita hapus dulu yang ini. Ini lebih melengkung. Ini anggap sama ukurannya. Ini ya lebih melengkung. Yang satu ini yang kedua. Lalu pada saat dia mendatar, kita bandingkan ukurannya. Mana yang volumenya lebih besar? Tentu saja yang mendatar. Di sini diafragma mendatar, akibatnya rongga dadanya besar. Sama, rongga dada besar, tekanan turun. Tekanan turun, maka udara akan masuk dari luar. Itu untuk inspirasi pada pernapasan perut. Untuk rongga dada, tekanan turun dan udara masuk itu sama. Nanti yang membedakan adalah otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Kita lanjut ke ekspirasinya, kita coba buat. Berarti untuk ekspirasi adalah lawannya, yaitu otot diafragma relaksasi, lalu diafragmanya melengkung atau mencekung, akibatnya rongga dadanya mengecil. Ini kan lebih kecil ya. Rongga dada mengecil berarti tekanan paru-paru di sini sangat besar. Karena sangat besar, berarti butuh sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadilah yang namanya ekspirasi. Itu untuk mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Saya punya singkatan untuk salah satunya atau bisa juga digunakan di mekanisme pernapasan dada dan perut. Ini adalah singkatan yang bisa digunakan untuk membantu kalian mengerjakan proses inspirasi pada mekanisme pernapasan dada. Kenapa mekanisme pernapasan dada? Karena di sini ada RUS ya. Singkatannya adalah rusak roda besar. Rusnya berasal dari kata rusuk. Rusuk. Aknya berarti di sini adalah angkat. Jadi rusuk terangkat, lalu roda berarti rongga dada. Rongga dada. Sorry jelek. Dan besar, rongga dada membesar. Jadi pada inspirasi, ini terjadinya pada inspirasi, bisa dibantu dengan singkatan rusak roda besar. Rusnya rusuk, ak rusuk terangkat, rongga dada membesar. Apa yang terjadi kalau rongga dada membesar? Tadi tekanan paru-paru turun. Tekanan paru-paru turun, maka udara masuk. Itu gambaran untuk atau singkatan untuk proses inspirasi pada pernapasan dada. Untuk yang satunya lagi tinggal dibalik saja, berarti ininya turun, rusuknya, rongga dada mengecil. Ini hanya satu saja, tapi bisa digunakan untuk kalau nanti kalian mengingat bagaimana cara membedakan untuk inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada. Oke, di sini gambarannya. Ini sebenarnya sudah, ini hanya untuk menjelaskan atau penekanan bahwa cara membedakan inspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut dilihat dari kinerjanya, yaitu tulang rusuk, yang dan satunya lagi adalah diafragma. Tapi keduanya ingat selalu melibatkan kinerja dari otot atau kontraksi dari otot. Sama, biasanya soal ditanyakan dalam bentuk bagaimana urutan atau mencari urutan terbaik dari inspirasi atau ekspirasi pernapasan dada dan perut. Lalu, apa yang membuat mereka sama yaitu bagian ini, rongga dada. Rongga dada besar, tekanan paru-paru turun. Tadi ya kaitannya, pada saat volumenya besar berarti tekanan turun. Tekanan turun butuh sesuatu berarti udara masuk in. Ini kan volumenya lebih kecil. Volumenya kecil berarti tekanannya besar. Di sini tuh penuh dengan udara. Karena penuh berarti dia harus dikeluarkan. Jadilah ekspirasi. Tuh singkatnya untuk pernapasan dada dan pernapasan perut.